Perkenalkan, nama saya Peter, saya ngerintis komunitas kendaraan listrik sejak tahun 2017. Jadi sampai sekarang itu kita udah 10 tahun lebih. Kita bergeraknya itu secara online. Jadi tujuan kita itu mengedukasi masyarakat bagaimana cara merakit kendaraan listrik sendiri. Jadi orang bisa gabung sama kita ajarin sampai mereka bisa dari nol sampai mereka bisa mahir. Anggota kita itu bervariasi. Memang awalnya dari sepeda listrik, tapi akhirnya berkembang ke motor listrik. Di sebelah sana ada Vespa. Anggota kita bikin Vespa listrik. Lalu itu ada mobil listrik juga. Dan ada beca listrik juga, ada bemo listrik. Jadi kita itu variatif banget. Bahkan kita sampai ada pembahasan tentang energi terbaharui, solar panel segala macam. Kita visit ke kota-kota tertentu. Jadi nanti kalau ada permintaan, tolong dong datang ke Jogja, kita datang kumpulin. Jadi sistemnya itu kan karena kita online, waktu kita mau kumpul di Jogja, kita sounding di grup. Pengguna Jogja, anggota kita yang Jogja, mana yang bergabung, jadi kita ajak. Lalu setelah kumpul, kita konvoi biasanya. Konvoi, nanti masyarakat tanya, kita jelasin. Terus kita ajak gabung. Gabungnya caranya gimana, tinggal masuk ke website ini, terus nanti klik komunitas, tinggal join. Simple gitu. Dan gratis, semuanya gratis. Kadang-kadang 1 tahun itu minimal 1 kali. Tapi ada tahun-tahun tertentu itu kita langsung roadshow itu secara paralel 4 kota. Gitu. Dan kita juga kerjasama sama universitas seluruh Indonesia. Kita mengadakan lomba rally kendaraan listrik. Ya, jadi kita udah bertahun-tahun itu sejak tahun, kalau nggak salah udah 5 tahun lebih. Ada kadang-kadang di Bandung, kadang-kadang di Jogja, kadang-kadang di Surabaya. Jadi gesit sama yang lainnya itu hasil produk dari kompetisi itu, Pak. Jadi kita wadahnya itu banyak sekali dan hasilnya itu banyak sekali. I don't need you up in my face right now. I don't need you up in my way right now. Pemerintah sekarang itu mereka konsep yang kita dengungkan selama itu mereka tangkap. Yang pertama, kalau kita beralih ke kendaraan listrik berarti ekonomi negara bisa kuat. Itu kita dari dulu kita udah sounding itu. Yang kedua, polusi. Mereka juga udah tangkap itu. Jadi dan ditambah makin hari anggota kita makin bertambah. Jadi yang kita kerjakan itu seiring dengan pertumbuhan animo ketertarikan masyarakat tentang kendaraan listrik. Jadi anggota kita itu banyak yang kreatif sekali. Seperti di belakang ini itu semua karya-karya anggota kita. Dan di sebelah sana pun ada anggota kita yang mengkonversi bemo yang sedemikian polusi menjadi listrik dan bersih tanpa polusi. Jadi kreativitas kita itu belum didukung dengan regulasi. Karena ke depan kan harus pakai SNK. Nah, kita tuh concernnya bagaimana supaya pemerintah memfasilitasi kita agar para builder yang kreatif ini dapat memperoleh prosedur yang sesuai untuk memperoleh SNK mereka. Jadi antusiasme masyarakat bisa diimbangi dengan regulasi dari pemerintah sehingga ini kita bisa kerjasama dengan baik seperti itu. Pertama memang kita encounter lewat sosmed meluruskan persepsi masyarakat tentang bahwa pakai kendaraan listrik pun percuma. Itu dari sosmed. Terus kedua, kita juga sering diundang oleh pemerintah tentang masuk ke fokus-fokus discussion. Jadi fokus discussion itu untuk edukasi ke masyarakat juga. Ditambah lagi kalau kadang-kadang regulasi, kita juga diundang sama pemerintah diminta masukannya. Seperti itu. Jadi intinya memang hal itu tuh semacam satu konspirasi untuk menghambat pertumbuhan kendaraan listrik Indonesia. Dan itu bukan cuma terjadi di Indonesia, di Amerika pun pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kendaraan listrik di sana dihambat sedemikian rupa sehingga
mereka akhirnya delay berapa lama untuk akhirnya kembali lagi ke kendaraan listrik. Kekuatan keuangan negara, karena kita itu impor BBM itu hampir 50% lebih. Kalau semua masyarakat bisa beralih ke listrik, berarti kita membantu negara mengurangi defisit anggaran neraca perdagangan Indonesia. Itu pertama. Terus yang kedua, kita juga concern sama polusi udara. Seperti kita ketahui, Jakarta itu terburuk di dunia. Dan menurut Menteri Lingkungan Hidup, penyebab polusi terbesar itu adalah kendaraan tenaga fosil. Kalau kita bisa mengganti fosil itu dengan kendaraan listrik, berarti masalah itu beres semua. Penyebab polusi terbesarnya itu kita hilangkan dan kita menghasilkan udara yang lebih layak dan wajar untuk warganya. Seperti itu. Dan ditambah lagi, ada riset dari pemerintah Amerika itu menemukan angka-angka seperti ini. Dari 10.000 uang belanja yang kita belanjakan untuk bensin, kita hanya mendapat manfaat sebesar 3.000. Sedangkan 7.000-nya lagi itu kebocoran energi. Jadi bisa berupa kebocoran energi panas di mesin atau istilahnya menguap saja gitu. Apakah masyarakat rela dengan uang 10.000 hanya mendapatkan manfaat 3.000? Kan itu sayang sekali. Nah, saat ini saya akan perlihatkan, ini kita ada modul edukasi yang kita buat. Ini adalah basic dari sebuah sepeda listrik. Jadi komponen sepeda listrik yang utamanya adalah ada baterai, ada controller, yang ini disebut BMS, Battery Management System. Kemudian ada dinamo. Dan di sini ada throttle untuk gas. Jadi pada motor konvensional ada gas untuk mengatur kecepatan, ini di throttle-nya juga tetap ada. Jadi dari baterai dia akan powernya diatur oleh BMS, kemudian dimasukkan ke controller. Kemudian controller akan menunggu feed dari throttle untuk mengatur gasnya. Nah, di sini sesudah throttle memberi feed ke controller, maka controller akan melepas daya ke dinamo agar dinamo berputar. Nah, di sini kita lihat aja, ini sistem sudah saya hidupkan. Kita lihat di sini sudah masuk voltasenya yang tersedia di baterai. Nah, ini kalau sudah standby seperti ini, kita tinggal putar aja throttle-nya. Nah, maka dinamo akan berputar. Semakin kita tarik, seperti motor juga, dinamo akan semakin cepat berputarnya. Nah, seperti itu. Sesimpel itu kira-kira. Nah, di komunitas kita, di Cosmic itu, ada yang accounting, ada yang marketing. Jadi, basic, tekniknya juga sebetulnya mereka ya rata-rata air lah gitu. Tapi, mereka bisa mengembangkan, kendaraan listrik ini segitu hebatnya. Kalau Anda bisa masuk ke, FB group kita, akan terlihat tuh karya-karya teman-teman kita seluruh Indonesia, bahkan sampai yang di Papua. Karena mayoritas di Papua, di Kabupaten Agats itu justru kendaraan listrik yang merajai.